Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sarah Sahfa Zahrani dengan NIM 220404501035 dari kelas B. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah keterampilan komunikasi, kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh terhadap komunikasi pada dosen yang baik beserta komunikasi pada teman sebaya yang baik. Nah, yang pertama, komunikasi pada dosen. Tata cara yang baik berkomunikasi dengan dosen. 1. Menghubungi dosen di jam kerja. Terkadang tidak memperhatikan waktu ketika menghubungi dosen. Seringkali menghubungi dosen saat sebelum jam kerja atau bahkan lewat jam kerja. Maka dari itu, perhatikan hal tersebut agar tahu menghubungi di hari dan jam kerja yang sesuai. Umumnya pada hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. 2. Menggunakan atau memakai bahasa yang sopan. Saat berbincang atau berkomunikasi dengan dosen, gunakanlah bahasa Indonesia yang sopan dan baik, agar bisa dipahami dan tidak perlu disingkat-singkat. Jangan lupa untuk menyertakan salam pembuka seperti Assalamualaikum, selamat pagi, siang, atau sore. 3. Memperkenalkan diri Anda. Sebelum kita menyampaikan maksud dan tujuan untuk menghubungi dosen, kita harus menyertakan nama jelas, kelas, atau nama program studi apa. Hal itu akan memudahkan dosen untuk menjawab pertanyaan yang kita berikan, karena bisa jadi dosen yang mengajar lebih dari satu mata kuliah. Yang keempat, menyampaikan pertanyaan secara jelas dan juga ringkas. Nah, maksudnya, pada saat kita berkomunikasi dengan dosen, jangan memberikan pesan atau menuliskan pesan yang terlalu panjang serta bertele-tele. Langsung saja kepada poin yang jelas dan ringkas agar bisa mengetahui maksud dan tujuan dari pertanyaan yang kita ajukan. 5. Jangan mengirim pesan berulang secara terus-menerus. Ketika dosen belum membaca atau belum menjawab pertanyaan yang diberikan, belajar untuk dapat memperkirakan waktu serta tetap positif jika pesan kita belum dibalas di waktu yang sama. Jika tidak dibalas dalam waktu yang lama, kita boleh mengirimkan pesan ulang namun dengan jeda dan waktu yang tepat serta tetap memperhatikan tata bahasa yang baik dan sopan. Lalu yang terakhir atau nomor 6, menyesuaikan kebijakan aplikasi yang digunakan dosen. Dosen memiliki berbagai kebijakan dalam menggunakan media aplikasi untuk berkomunikasi dengan mahasiswanya. Ada yang tidak suka menerima panggilan dari kontak yang tanpa nama, ada dosen yang tidak menyukai jika mahasiswa yang memberinya pesan tidak menggunakan foto profil, dan lain sebagainya. Jika begitu, mahasiswa sebaiknya menghubungi dosen lewat pesan teks WhatsApp sebelum memulai menelpon dosen. Kedua, etika berkomunikasi dengan teman sebaya. 1. Tataplah mata orang tersebut. Tanpa disadari, ternyata dengan kita menatap mata orang tersebut, ia akan merasa bahwa kita menghargai saat berkomunikasi dengan dirinya. 2. Ajukan pertanyaan tentang minat. Dengan kita mengajukan pertanyaan tentang minatnya, pembicaraan akan terasa lebih terbuka dan santai. Yang ketiga, berilah sedikit pujian. Komunikasi akan terasa nyaman jika kita sedikit memberi pujian. Akan tetapi, jangan terlalu berlebihan dalam memberikan pujian. Yang keempat, dengarkan yang ia katakan. Dia akan merasa kita adalah orang yang tepat untuk berbicara tentang suatu hal, curhat, dan lain sebagainya. Yang kelima, berilah senyuman. Jangan sekali-kali memasang muka yang cemberut, tetapi beralihlah kepada senyuman, karena senyuman berarti hubungan yang baik dengan seseorang. Yang keenam, berilah saran yang baik. Jika dia sedang terkena masalah, berilah saran yang baik untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lalu selanjutnya ketujuh, berilah motivasi. Dengan kita memberinya motivasi, ia akan merasa nyaman karena ia sangat memerlukan motivasi itu. Yang kedelapan, jangan menyinggung perasaannya. Dalam berbicara, jangan sampai perkataan kita menyinggung perasaannya, seperti membicarakan sesuatu tentang aibnya.
9. Kenali waktu serius dan bercanda. Jangan sampai orang yang sedang berbicara serius dengan kita malah bercanda. Itu akan membuatnya sakit hati. 10. Jangan memanggil dengan sebutan yang aneh-aneh. Jangan memanggil dengan kata-kata kotor, nama binatang, ataupun nama orang tuanya. 11. Berbicaralah dengan jelas. Ini sangat penting, karena jika suara kita tidak jelas, pesan yang kita sampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik. Lalu yang ke-12, jangan berbicara terlalu cepat. Jika kita berbicara dengan cepat, ia akan kebingungan dalam mengartikan apa yang kita sampaikan. Yang ke-13, imbangi dengan gerakan tubuh yang sesuai. Ini juga sangat penting karena bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah apa yang kita katakan. Lalu yang terakhir, jangan gugup. Bila kita gugup, kita akan kehilangan topik yang akan kita katakan. Dan kita akan menjadi salting atau salah tingkah. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata, serta ada yang menyinggung. Kurang dan lebihnya saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.